Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tinurjana Soleha, Prodi Manajemen dengan NIM 28920500016 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 yang diampu oleh Bapak dosen Adet Sudarman, SAG MPD. Tujuan video kali ini yaitu untuk pengganti UAS di semester 3. Pengertian akidah. Akidah merupakan suatu keyakinan yang pasti tanpa adanya sedikit keraguan, sedikit pun kepada dasar-dasar ajaran Islam yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Akidah dapat disimpulkan suatu keyakinan seyakin-yakinnya dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baik melalui akhlak dan akidah Islam. Beristilah keyakinan teguh yang tidak tercampur keraguan dengan sesuatu apapun. Lalu fungsi akidah. Fungsi akidah berikut adalah beberapa fungsi akidah diantaranya, yakni sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam termasuk dalam akhlak yang mulia. Apabila seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah yang tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Akidah dapat menuntun kita kepada kebaikan. Lalu tujuan mempelajari akidah. Yang pertama, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dapat menenteramkan jiwa, akal, dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kekosongan hati dan akidah. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan amal baik, karena apabila seseorang mengimani akidah maka ia akan percaya pada kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan dan dapat menghindari perbuatan dosa. Lalu yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Lalu lanjut ke manfaat akidah. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah. Dengan akidah yang baik maka kita akan senantiasa beribadah dengan ikhlas hanya karena mengharapkan ridha Allah. Lalu yang kedua, memperbanyak amal baik. Karena tujuan akidah adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak benar atau sesat. Lalu yang ketiga, mendapatkan ketenangan hidup karena orang yang beriman dan meyakini akidah hanya hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Lalu yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan dunia yang sifatnya sebentar dan akal dan yang kekal karena adalah akhirat. Lalu ruang lingkup akidah. Adapun beberapa ruang lingkup akidah diantaranya yaitu nubuat, merupakan suatu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ruhaniyat, merupakan suatu pembahasan hal yang berkenan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Lalu yang ketiga yaitu samiyat, merupakan suatu pembahasan hal yang berkenan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Lalu lanjut prinsip akidah. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid, artinya seseorang yang meyakini akidah Islam harus beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak pada yang lainnya. Lalu yang kedua, akidah pada dasarnya tidak berdasarkan dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Sebagaimana nabi dan rasul bertugas menyampaikan ajaran Allah, oleh karena sumber ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu adalah satu,
yaitu berasal dari Allah, maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam, sehingga di antara mereka tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada umatnya. Lalu contoh akidah Islam. Yang pertama, berikut beberapa contoh akidah Islam, yaitu beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua, yaitu melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang keempat, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Lalu, tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang tersabit atau kokoh. Lalu saling menghargai satu sama lain hingga suatu masyarakat yang tentram dan harmonis. Lalu pengertian akhlak. Istilah akhlak diambil dari bahasa Arab, plural dari akar kata khuluq yang menurut Kamus Marbawi diartikan sebagai perangai adat, kemudian ditranskripkan ke dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia. Akhlak dapat diartikan budi pekerti. Kelakuan, jadi akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, maka disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Akan tetapi apabila tindakan spontan itu berupa perbuatan-perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Ada beberapa pendapat para pemikir akhlak untuk memberikan deskripsi akhlak secara bulat, yaitu Ahmad Amin berpendapat bahwa akhlak adalah kebiasaan, kehendak dengan memenangkan keinginan secara terus-menerus. Lalu Ibnu Maskawi berpendapat bahwa akhlak ialah keadaan jiwa yang dari padanya keluar perbuatan-perbuatan tanpa pikiran dan pertimbangan. Lalu kalau ditilik secara garis besarnya, maka ke semua pengertian sebagai contoh di atas nampak tidak adanya kesamaan. Tetapi semua para pemikir akhlak mengakui bahwa semua pengertian itu mengandung unsur esensi yang sama, ialah laku perbuatan yang sadar terbiasa, yang berdasarkan norma baik buruk yang dijadikan standar dalam pergaulan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya mohon dimaafkan. Saya Tinurjana Soleha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.